Apri sekarang jalankan ini kan tadi bilang bahwa masa pandemi ini Apri lebih banyak jualannya online. Iya. Ya, lebih kepada jualan produk atau merekrut orang dengan secara online ini? Nah, dua-duanya Mbak. Jadi kenapa aku harus merekrut orang? Karena aku mau membantu member Mbak. Aku mau membantu downline aku. Jadi downline aku kan juga mungkin kesulitan merekrut orang, mungkin temennya nggak banyak, kliennya nggak ada gitu ya, sehingga dia kesulitan. Nah, aku tetap harus merekrut orang supaya aku bisa membantu mereka. Kalau aku cuma jualan-jualan aja, itu sendiri itu untuk kepentingan aku sendiri. Aku nggak. Jadi aku merekrut orang dan aku mengajari. Aku taruh di bawah-bawah supaya mereka hidup. Ketika mereka hidup, dijalankan secara online. Iya, online. Aku hanya WA, daftarin juga by WA. Ya udah, cuman paling 5 menit jadi dia jadi member. Ketika jadi member, aku ajarin, aku taruh di bawahnya. Nah, downline kan seneng kan? Mereka jadi trigger lagi, semangat lagi. Mbak, thank you ya, aku dikasih gitu. Ya udah, ntar gitu. Bahkan Mbak, istilahnya berjualan ini bisa dalam hitungan menit bisa dapat Mbak. Gitu. Jadi aku pernah berjualan buat ke supir Grab. Kan suka ngobrol, tuh gimana ya caranya. Jadi pasti ada apa ya? Memang kita harus ini ya Mbak, harus kreatif juga ya Mbak ya. Berjualan sama supir Grab, aduh gimana caranya ya? Oke. Aku ambil satu peppermint Mbak, aku tetesin di tangan. Pak, maaf ya, maaf banget. Aku kok kayaknya rada pusing ya. Padahal aku nggak pusing Mbak. Aku kok rada pusing ya. Aku boleh ya Pak pakai? Nggak apa-apa. Mau pakai apa Bu? Pakai ini? Nggak apa-apa Bu. Pas aku pakai, Bu, kok enak banget. Ibu apa nih Bu? Udah aku kasih dong. Bu, kalau aku mau beli sama Ibu satuan ini boleh nggak? Boleh. Langsung aku catet. Besoknya dia beli. Maksudnya artinya sebenarnya kita bisa gitu loh. Kalau selama kita mau. Ada satu lagi. Dulu aku gini, aduh aku belum capai target nih. Sama lah Mbak ya, kayak ketika kita belum target pasti kan kita, aduh aku jualan lagi ya. Pasti kan begitu ya Mbak. Aduh, klien ini udah, klien ini, aduh. Aku gini, aduh. Aku kan memang dulu setiap bulan itu juga aku menargetkan bahwa aku misalnya minimal aku harus dapat 3 orang minimal. Karena dari 3 itu nanti akan berkembang aku sih pasti gitu ya. Jadi aku, aduh gimana caranya ya? Aku belum capai target nih, walaupun nggak target. Tapi aku memang punya, aku memang put my target on self gitu kan. Terus akhirnya pas lagi nunggu lift, wah banyak orang nih di lift. Gimana ya? Aku langsung ambil oil aku beberapa biji di tangan. Tahu nggak Mbak apa yang aku lakukan? Aku jatuhin oil aku, jatuh. Pas di lift tuh, udah masuk lift, kan berantakan dong. Orang-orang kan pada nolongin dong. Aku langsung ngambil, maaf ya Mbak, maaf, aduh jadi berantakan ya, bilang gitu. Pada, Mbak ini apa? Ini oil aku, essential oil aku. Mbak, aku pernah nih pakai ini. Emang Mbak jualan yang ini? Iya. Terus aku langsung, Mbak ada di lantai berapa Mbak? Aku di lantai 21. Mbak, aku di lantai 9, aku di lantai 20. Mbak namanya siapa Mbak? Nanti aku sampai lantai 20, aku samperin ya Mbak. Tahu nggak Mbak? Aku langsung taruh tas, karena pagi kan tuh. Aku taruh tas, itu waktu itu masih jam 9 pagi kalau nggak salah. Aku taruh tas, aku langsung ambil oil aku lantai ke lantai 21, aku cari namanya. Kamu itu nggak ada malunya ya? Emang nggak ada malunya. Aku baru kenalan saat, ya Allah, udah emang dasar ya, memang nggak ada uratnya katanya ya. Akhirnya aku ketemu, Mbak, ini, ya ampun Mbak, bilang gitu. Udah dong, aku kenalan lah, disebutkan. Mbak, emang dasar ya rezeki 3 orang saat itu juga yang closing. target aku hari itu. Jadi aku gini,
ya kalau emang kita mau pasti ada jalannya, nggak mungkin nggak. Aku sih udah langsung begitu aja. Jadi kalau orang bilang, oh Mbak aku nggak bisa Mbak, jangan bilang nggak bisa, karena pasti kamu akan nggak bisa ketika dibilang nggak bisa gitu ya kan. Akhirnya juga orang posting, terus yang orang itu hanya pemakai, satu orang yang terus sekarang doing bisnisnya. Artinya ya bisa aja gitu loh. Bahkan ketika aku luar negeri, aku cuek Mbak nawarin gini dan deal Mbak gitu loh. Maksudnya dan emang bisnis itu kan mau di mana aja ya, mau orang luar mau ini bisa kan. Gitu. Dan mereka ketika dia nawarin ke aku produknya mereka, aku Mbak maaf banget, produkmu bagus, aku bilang, tapi aku nggak pakai itu, aku punya ini. Aku bilang, malah dia jadi member aku. Malah dia jadi member aku gitu. Aku cobain, oh iya enak ya, iya. Tapi aku bilang produkku jelek loh, karena aku nggak mau jelekin produk ya. Aku nggak pernah mau ngejelekin Mbak, misalnya ada ini bagus gini-gini, iya pakai apalagi itu produk misalnya produk dalam negeri gitu ya. Aku pasti pakai, kita harus bantuin produksi dalam negeri, aku bilang gitu. Tapi kalau kamu mau cari yang lain bisa ini, aku sih selalu gitu. Akhirnya dia jadi Mbak aku beli deh. Akhirnya dia jadi member. Jadi aku melihat nih ya kita bisa aja sih, maksudnya kalau emang di mana ya, kalau emang kita mau pasti kita bisa iya. Ini juga sih aku. Ya ini semangatnya ya, dibilang sales sejati, semangatnya juga luar biasa ya si Apri. Memang dari dulu Apri begitu, dari zaman bahela orang bilang seperti itu, heboh. Jadi belum ketemu orangnya dia udah heboh duluan itu. Nah tipikalnya memang begitu. Tapi alhamdulillah ya melihat Apri sekarang ini senang, luar biasa, hebat dengan 900 orang di bawah jaringannya Apri. Nah itu hal yang tidak mudah ya, yang sangat tidak mudah, di mana yang karena memiliki satu kecintaan kepada pada pekerjaannya sekarang, kecintaan pada ya apa yang dikerjakan sekarang, dan bekerja dengan hati, kata teman-teman yang ada di malam hari ini. Memang seperti itu ya. Dan segala kesulitan Apri di masa lalu terbayarkan sekarang ini. Ya kan? Saya ingat ya gimana susahnya dulu, tapi ya alhamdulillah bahwa ya ini karena ikhtiar, ya berdoa, pasrah pada Allah. Nah ini yang sebetulnya kunci dari semuanya itu. Di lain sisi juga ingin membantu orang, ya membantu orang itu yang juga luar biasa. Kalau kita punya niat baik, insya Allah hasilnya juga akan baik, ya. Terima kasih banyak sama Apri. Ini kita tinggal satu menit. Mohon maaf karena waktu yang terbatas. Next time kita ngobrol lagi ya Pri, kita cari posisinya Apri yang lebih ini, yang lebih enak ya, yang lebih bagus signalnya. Iya. Thank you, sukses buat Apri. Terima kasih. Kita ngobrol lagi ya, dengan cerita-cerita tidak hanya di live, bisa yang lainnya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga teman-teman semuanya. Maaf kalau sinyalnya jelek, Bang. Ya, bye-bye. Bye-bye. Kan Ibu nih perjalanan dari Indofood sampai WhatsApp. Habis itu masuk ke digital. Kita kepengen tahu Ibu itu kan kayaknya bertangan dingin nih dalam hal FMCG. Produk yang dipegang jadi. Produk yang dipegang jadi, dan itu menguasai pasar. Saya bawa keliling Indofood, Indomie, terutama mie goreng ke negara lain.